Suatu hari, Nabi Sulaiman sedang dalam perjalanan menuju negeri Yaman. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman kekurangan air dan kebetulan ada seekor burung hudhud yang melintas. Nabi Sulaiman kemudian memanggil burung tersebut dan memerintahkannya untuk membantu mencarikan air. Burung hudhud itu pergi mencari air namun lama tak kembali sehingga membuat Nabi Sulaiman menunggu. Pada akhirnya burung tersebut datang dan meminta maaf kepada Nabi Sulaiman karena terlambat. Burung hudhud tersebut berkata, "Maaf wahai Nabi, ketika saya berkeliling jauh mencari air, saya melihat ada sebuah negeri yang megah, bernama Saba. Negeri itu diperintah oleh ratu yang bernama Balqis. Ratu Balqis memiliki bala tentara yang besar-besar lagi kuat-kuat. Sayangnya, ratu itu beserta rakyatnya menyembah matahari." Mendengar kabar tersebut, Nabi Sulaiman mengirim surat melalui burung hudhud kepada Ratu Balqis yang isinya berupa seruan kepadanya dan rakyatnya untuk menyembah Allah. Ketika surat sampai di tangan Ratu Balqis, ia mendiskusikan ajakan Nabi Sulaiman kepada para pembesar kerajaan dan pada akhirnya Ratu Balqis dan pengikutnya tetap pada keyakinannya yakni menyembah matahari. Sebagai ungkapan jalan damai, Ratu Balqis memberi hadiah yang bagus kepada Nabi Sulaiman melalui utusannya. Namun, Nabi Sulaiman tidak menerimanya karena ia hanya menginginkan Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah Allah semata. Utusan tersebut menyampaikan kepada Ratu bahwa Nabi Sulaiman menolaknya dan memberitahu bahwa istana Nabi Sulaiman sangatlah megah. Ratu pun penasaran dan berniat mengunjungi istana Nabi Sulaiman. Dalam merespon niat kedatangan Ratu Balqis ke istananya, Nabi Sulaiman menyeru ke rakyatnya, "Siapa di antara kalian yang dapat memindahkan singgasana Ratu Balqis ke sini sebelum Ratu beserta rombongan tiba?" Jin Ifrit dan seorang yang memiliki ilmu gaib bersedia untuk mengabulkan permintaan Nabi Sulaiman tersebut. Setibanya di istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis terkagum-kagum karena istana tersebut jauh lebih megah dari istana yang ia miliki. Ia pun dibuat lebih tercengang saat tahu bahwa singgasananya sudah ada di dalam istana Nabi Sulaiman. Melihat kemegahan dari istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis menyadari bahwa kesombongannya selama ini tiada berarti. Ratu Balqis pun menyerah dan mengaku kalah dari Nabi Sulaiman. Ratu Balqis memohon ampun atas kesombongan yang ia miliki dan mengikuti Nabi Sulaiman untuk beriman kepada Allah. Pada akhirnya Ratu Bilqis pun diperistri oleh Nabi Sulaiman dan akhirnya mereka hidup bahagia.